Sidang cerai Eza Gionino dan Meiza Aulia kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Agenda sidang adalah mendengarkan kesaksian dari pihak Eza. Eza menghadirkan Hengki yang merupakan teman dekat Eza dan Echa yang diklaim mengetahui persis kondisi rumah tangga Eza dan Echa sejak awal pacaran hingga berumah tangga. Sempat membantah soal KDRT, benarkah keterangan saksi Eza justru dinilai memperkuat gugatan Echa? Ini adalah agenda sidang pembuktian, yaitu adanya pembuktian dari kami dan juga ada saksi yang kami hadirkan. Bang Hengki ini kan sering bersama dengan Eza Gionino dan juga sering ada di rumah. Memang ada pertengkaran cekcok. Namun sesuai dengan kesaksian dari beliau ini tidak pernah melihat apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman media. Anaknya nggak banyak ya, hanya seputaran pertengkaran mereka terakhir. Dan bagaimana hubungan pertemanan saya waktu itu, waktu ke Medan lihat anak-anak waktu sakit, itu aja nggak lebih. Saya tahu itu mulai ribut-ribut sejak bulan Mei. Pihak Echa mempertanyakan saksi Eza dinilai cacat hukum lantaran hanya menghadirkan satu saksi, tidak sesuai syarat yang seharusnya adalah 2 saksi. Apakah kesaksiannya tetap bisa diterima oleh majelis atau justru dianggap gugur? Namun dengan atau tanpa kesaksian Eza, pihak Echa merasa cukup kuat dengan bukti berupa hasil visum dan CCTV. Perihal KDRT karena dia membawa sendiri saksinya ya, kurang lebih seperti itu. Hanya saja dari awal juga kita nggak mau kemana-mana. Namun ketika mereka mengeluarkan statement-statement terlalu lancang, mengeluarkan statement-statement yang tidak berdasar, mau nggak mau kita akan speak up seperti itu, ya. Jadi kalau dia bilang juga tidak ada KDRT, foto lebam ada, CCTV ada, ya. Kalau ditanya apakah sampai laporan polisi, nggak akan setega itu. Namun bukti-bukti itu udah kuat. Dia bawa satu orang saksi, bukanlah saksi, ya. Jadi miss-nya di mana di antara mereka ya itu jadi hak mereka. Hanya saja saksi ini ya bisa jadi bukan jadi pertimbangan hakim karena satu orang itu bukan jadi saksi secara hukum. Tak hanya soal KDRT yang masih terus dibantah oleh Eza, terkait nafkah yang pernah sesumbar disampaikan Eza senilai 25 juta, ternyata sampai momen sidang kemarin masih ada nego-nego pihak Eza dengan pihak Echa. Padahal kesepakatan 25 juta telah ditandatangani Eza dan Echa dalam agenda mediasi sebelumnya, menyerahkan Eza dengan angka 25 juta. Sementara itu, Eza memilih untuk ogah berdebat panjang dan prioritas anak. Untuk pihak tergugat kan teman-teman bisa lihat sendiri, akan dibeli rumah lah, nafkah aja di nego-nego sampai ke Medan. Intinya di angka berapa? 17 ya mereka minta ya? 17 gitu. Jadi perihal ke Medan pun ya dugaan kami tujuannya untuk itu. Sekarang saya udah masuk fase dimana ya sudah, intinya sih itu. Saya nggak bisa komen apa-apa. Yang penting anak-anak saya bahagia. Dia juga wajib dan harus bahagia juga, gitu. Kalian kan tidak mau, tetap di angka 25. Karena itu juga maksudnya dengan 3 orang anak dan anak pertama kan ada kebutuhan khusus juga kan. Saya udah survive, saya udah berusaha berjuang dari bulan Mei, gitu. Saya udah berjuang, jadi kalau sekarang memang udah jalannya Allah, takdirnya udah seperti ini, jadi ya sudah. Saya harus terima, saya harus belajar ikhlas, saya harus menguatkan diri saya. Life must go on. Untuk diri saya dan untuk diri dia juga. Jadi ya intinya parenting sih ya. Yang saya tekankan di sini parenting. Saya tetap menjadi figur ayah. Dia juga tetap menjadi figur seorang ibu yang baik. Dan kalau ada apa-apa, yuk kita bicarakan baik-baik. Udah itu aja kok yang saya mau. Kalau dibilang iya, karena kan di mediasi kan tanda tangan tergugat sama penggugat. Artinya mereka udah sepakat gitu. Nafkah itu di angka 25, ya kan? Namun apa menjadi pertimbangan mereka ke depannya itu kita nggak paham, hanya saja sampai sekarang masih nego. Tapi yang jelas sih saya cuma mau lihat anak-anak saya bahagia itu aja. Oh itu udah jelas gitu, karena kita udah bikin agreement. Ya gitu. Kemarin di saat mediasi kita udah bikin agreement. Dimana ya ada banyak yang harus saya lakukan, dia pun juga sama gitu. Jadi ya sudah. Gitu. Hak asuh kan pasti, kalau ini kan semuanya masih di bawah umur. Pasti kalau anak-anak itu semuanya jatuh ke tangan ibunya, Bu Meiza.